Hello, welcome back to English Made Official. Okay, today we are going to talk about tenses. What is tenses? Jadi tenses adalah sebuah kategori dalam tata bahasa atau grammar yang berhubungan dengan verb atau kata kerja dan waktu atau time. Jadi akan ada perbedaan antara masing-masing tenses dari segi verb dan time. Okay, let's get started. As we know that tenses has 16 parts atau 16 point. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tenses itu memiliki 16 poin ya, 16 tenses. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 8 poin. Kenapa 8 poin ini? Karena 8 poin ini yang sering digunakan in daily conversation. Oke, 8 poin ini yaitu simple present, simple past, simple future, past future, present continuous, past continuous, present perfect continuous. Okay, let's have a look. Number 1. Simple present. Jadi simple present itu yang paling umum dan yang paling sering digunakan dalam percakapan ya, dalam daily conversation. Okay, jadi simple present itu yaitu adalah suatu kejadian atau aktivitas yang terjadi secara berulang. Terus dia menyatakan kebenaran umum. Contohnya seperti the students go to school every day atau the teacher teaches every day. Yeah, something like that. Yeah, sinyal words-nya yaitu every day, always, often, usually, dan lain-lain. Oke, rumusnya yaitu subject plus verb 1. Verb 1-nya ini bisa ditambahkan s atau es, depends on the subject ya. Jadi kalau subjeknya she, he, it, ditambahkan s atau es, misalnya kayak he goes ya. Terus kalau negatifnya yaitu subject plus do plus does plus not dan verb 1. Jadi tidak perlu ditambahkan s atau es lagi kalau dalam bentuk negatifnya. Next, kalau interrogatifnya do atau does tergantung subject, terus plus subject plus verb 1 ya. Jadi kalau dalam simple present, jika sudah ada do atau does, kita tidak perlu menambahkan s atau es lagi ya. For example, he works every day. He works every day. So this is repeated actions ya, terjadi secara berulang. The sun rises in the morning. The sun rises in the morning. Jadi ini menyatakan common fact atau kebenaran umum. Okay? The next we have simple past. Jadi simple past dari kata past yang artinya lampau. Okay? Simple past merupakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi kejadiannya sudah selesai dan tidak terjadi lagi. Sinyal words-nya yaitu yesterday, in 1992, ago, misalnya few days ago atau 2 years ago, dan yang lainnya. Dengan rumus subject plus verb 2. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa verb dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 3, yaitu verb 1 atau infinitive, verb 2 atau past tense, dan verb 3 atau past participle. Ya, jadi
verb 1, verb 2, verb 3 ini bisa kalian lihat di kamus ya. Biasanya disediakan itu dia verb 1-nya dan verb 2-nya dan verb 3-nya. Oke. Untuk negatifnya, we have subject plus did plus not plus verb 1. Jadi kalau sudah ada did, tidak usah lagi dipakai verb 2-nya ya, tetapi menjadi verb 1. Oke. Oke, untuk kalimat interrogatifnya yaitu did plus subject plus verb 1. Jadi bisa dilihat kalau dia tidak ada did dalam kalimatnya, dalam rumusnya, maka dia akan tetap verb 2. Tapi kalau ada, tidak memakai verb 2 lagi, tapi verb 1. Nah, verb 2 di sini, jika kalian melihat di kamus, verb 2 itu ada verb 1 plus ed dan ada irregular verb. Oke, tapi mungkin kita tidak akan membahas panjang lebar di sini. Saya hanya memberikan contoh sedikit, yaitu kalau verb 1 tambah ed, contohnya yaitu played, watched, fixed, dan lainnya. Dan kalau irregular verb, dia punya misalnya verb 1-nya itu go, verb 2-nya went. Verb 1-nya misalnya forget, verb 2-nya forgot. Jadi dia tidak bisa ditambahkan langsung ed ya. Dia punya rules sendiri. Jadi kalian bisa lihat di kamus ya. Okay, for example, they visited Bali last year. Terus she didn't go anywhere. Oke, bisa dilihat di sini ada kata last year yang artinya menyatakan bentuk lampau. Visit menjadi visited. Dan yang kedua kalimat negatif didn't plus go. Jadi bukan verb 2 lagi, bukan went, tapi tetap go karena sudah ada did. Okay. The next tenses we have simple future. Jadi future, masa depan. Simple future adalah suatu kejadian yang dilakukan di masa akan datang ya. Atau bisa juga kejadian yang kita rencanakan. Single words-nya yaitu tomorrow, next week, the day after tomorrow, atau ya next month maybe, dan yang lainnya. Oke, rumusnya yaitu subject plus will atau shall plus verb 1. Will sama shall sama ya, artinya akan. Terus yang kedua ada subject plus to be is am/are plus going to plus verb 1. Untuk negatifnya we have subject plus will atau shall plus not plus verb 1. Dan subject plus to be is am/are plus going to plus verb 1. Untuk interrogatifnya, modal verbnya yaitu di depan will atau shall plus subject plus verb 1 dan to be atau is am/are plus subject plus going to plus verb 1. Okay, note to remember that tingkat kepastian antara will and going to itu difference ya, sedikit berbeda. Yaitu kalau will, tingkat kepastiannya hanya 65%. Jadi, dia belum direncanakan sebelumnya pada saat diucapkan. Jadi, bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Contohnya, jika teman saya butuh bantuan, terus saya bilangnya, yes, I will help you. Jadi, I will help you di sini tidak direncanakan sebelumnya. Tidak direncanakan sebelum teman kita meminta bantuan ya. Oke, terus kalau going to itu tingkat kepastiannya, tingkat akan dilakukan aktivitas tersebut yaitu 90%. Jadi aktivitasnya sudah direncanakan sebelumnya. Jika kalian notice di awal saya selalu bilang we are going to talk about, yang artinya kita akan membicarakan tentang, ya. Jadi saya tidak bilang we will talk about, tapi saya bilang
we are going to talk about. Karena kegiatan ini sudah direncanakan sebelumnya, sudah di-arrange schedule-nya, ya sudah diatur jadwalnya. Okay, for example, Maya will clean the room tomorrow. Maya akan membersihkan ruangan besok. Dan I'm going to do the exam next week. Oke, bisa dilihat di sini perbedaannya. Di exam itu biasanya kan sudah diatur jadwalnya, sudah ada jamnya sekian. Jadi sudah direncanakan sebelumnya. Oke? Okay. Next we have past future. What is past future? Jika dilihat dari namanya, past yang artinya lampau dan future yang artinya masa depan, jadi disimpulkan bahwa past future adalah suatu kejadian yang telah direncanakan di masa lampau namun tidak terjadi karena alasan tertentu. Jadi misalnya kalian ingin pergi ke satu tempat namun tidak jadi karena ada hambatan atau halangan yang menyebabkan kalian tidak jadi. Oke, rumusnya yaitu subject plus would atau should yang artinya akan tetapi dalam bentuk lampau plus verb one. Untuk negatif yaitu subject plus would atau should plus not plus verb one. Dan interrogatif yaitu would atau should plus subject plus verb one. Okay, for example, I would buy something in the shop but it was closed. Jadi bisa dilihat ya, saya akan membeli sesuatu di toko, tapi tokonya tutup. Jadi dia sudah merencanakan akan membeli sesuatu di toko. Dan waktunya ini yaitu pada saat lampau ya. Oke, yang kedua yaitu Rani would go to school, but she was sick. Rani akan pergi ke sekolah, tetapi dia sakit. Dia sudah merencanakan di waktu lampau akan pergi ke sekolah, tetapi dia sakit. Okay, next we have present continuous. Present continuous ini merupakan tenses yang sering juga digunakan ya. Jadi present continuous ini merupakan suatu kejadian yang sedang dilakukan ketika dibicarakan. Sinyal words-nya yaitu now, at present, at the moment, etc. Dengan rumus yaitu untuk kalimat positifnya subject plus to be-nya itu is MR plus verb one plus ing. Untuk negatifnya yaitu subject plus to be plus not plus verb one plus ing. Dan interrogatifnya yaitu to be plus subject plus verb one plus ing. For example, Syaiful is not eating the food. Syaiful tidak sedang makan makanan. Dan is he washing the dishes? Apakah dia sedang mencuci piring? Okay, I think it's quite easy, right? Okay, next we have past continuous. Jadi, kalau present continuous yaitu kegiatan yang sedang dilakukan saat ini, sedangkan kalau past continuous ini yaitu kegiatan yang sedang dilakukan di waktu lampau ya. Dan dalam past continuous ini, ada kejadian lain yang sedang berlangsung, yaitu biasa ditemani dengan past continuous tense atau simple past. Oke, sinyal words-nya yaitu ada when, as, while, yang artinya ketika ya. Oke, rumusnya yaitu subject plus or atau was plus verb one plus ing. Untuk negatifnya yaitu subject plus were atau was plus not plus verb one dan ing. Dan untuk interrogatifnya yaitu were atau was plus subject plus verb one plus ing. For example, I was having my breakfast while the telephone rang.
Jadi ketika saya sedang makan sarapan, ketika itu juga telepon berbunyi, ya. Jadi ada kejadian lain yang terjadi pada saat saya sedang sarapan, yaitu telepon berbunyi. Oke, contoh kedua yaitu while I was singing, he was dancing. Ketika saya sedang bernyanyi, dia sedang menari, ya. Namun perlu diingat bahwa kejadian ini terjadi pada saat lampau, ya, past continuous. Oke. Next, we have present perfect. Jadi kalau dilihat dari namanya, present artinya saat ini, perfect artinya sempurna atau sesuatu yang sudah selesai. Ya, jadi bisa diartikan bahwa present perfect adalah suatu kejadian yang telah selesai dilakukan dan hasilnya masih bisa kita lihat saat ini. Ya, sinyal words-nya yaitu just, yet, already, for, since, etc. Oke, rumusnya untuk positif yaitu subject plus have atau has, tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya I, you, they, we, dia pakai have, tapi kalau he, she, it, dia pakai has. Kemudian plus verb 3 atau past participle. Untuk negatifnya itu subject plus have atau has plus not plus verb 3. Dan untuk interrogatifnya yaitu have atau has plus subject plus verb 3. Okay? For example, I have just finished my work. Artinya, saya baru saja mengerjakan pekerjaanku. She has lived here for 20 years. Artinya, dia sudah tinggal di sini selama 20 tahun. Jadi itu ya, intinya present perfect itu kejadian yang sudah dilakukan ya. Okay. Next, the last tenses. We have present perfect continuous. Ya, namanya agak panjang. Oke, jadi present perfect continuous itu adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan namun masih berlangsung hingga sekarang. Jadi dia sama-sama present perfect, namun karena dia ada continuous, artinya masih sedang dilakukan, ya. Sinyal words-nya yaitu for, since, recently, lately, etc. Oke, rumusnya untuk positif yaitu subject plus have atau has plus been plus verb 1 plus ing. Jadi dalam present perfect continuous dia menggunakan been dan verb 1 plus ing. Kalau present perfect saja dia menggunakan verb 3 dan tidak menggunakan been ya. Oke, untuk negatifnya yaitu subject plus have atau has plus not plus been plus verb 1 plus ing. Untuk interrogatifnya yaitu have atau has plus been plus verb 1 plus ing. Okay, for example, I have been studying for 1 hour. Saya sudah belajar selama 1 jam. She has not been sleeping for 2 days. Dia sudah tidak tidur selama 2 hari. Oke, jadi itu intinya kalau present perfect continuous dia kegiatan yang sudah sedang dilakukan di saat ini, present. Oke, untuk menambah pengetahuan, ini adalah the difference between present perfect dan present perfect continuous. Because they look similar, ya. Oke, jadi poin yang pertama yaitu present perfect itu menekankan kepada hasil akhir. Sedangkan kalau present perfect continuous menekankan kepada durasi waktu kegiatan. Oke, langsung ke example saja. I have followed English Mate on Instagram. Dan I have been watching YouTube for 2 hours. Jadi bisa dilihat ya bahwa
Kegiatan yang pertama itu lebih menekankan kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Misalnya, kalau dalam memfollow Instagram kan tinggal satu kali klik saja tanpa membutuhkan waktu beberapa menit ya. Jadi dia lebih menekankan kegiatan tersebut sudah selesai. Oke, kalau present perfect continuous, I have been watching YouTube for 2 hours. Jadi di sini dia lebih menekankan bahwa dia sudah menonton YouTube selama 2 jam. Selama 2 jam ini lebih ditekankan dibandingkan menontonnya. Ya, oke. The next difference yaitu present perfect sudah selesai dilakukan. Sedangkan kalau present perfect continuous masih berlangsung, masih sedang berlangsung, sudah dilakukan tetapi belum selesai gitu. Okay, for example, I've been decorating my house. Artinya saya sudah sedang mendekorasi rumahku. Jadi kegiatannya itu belum selesai dilakukan, namun masih setengah jalan. Ya, kalau yang kedua, I've painted my house. Saya sudah selesai mengecat rumahku. Jadi intinya present perfect sudah selesai dilakukan, sedangkan present perfect continuous sudah dilakukan namun masih setengah jalan. Right, that's all about 8 tenses. I hope you learned something. Don't forget to subscribe, like, and comment, and follow our Instagram account, English Made Official. And see you in the next lesson. Bye.